Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Usini bi taqwallah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu al khawatim. Duyufur Rahman jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, keluarga besar Muhammadiyah Masjid Al-Fida, semoga Allah mengumpulkan kita di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, dengan kemuliaan dan keberkahan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nanti kelak, semoga Allah kumpulkan kita pula dalam hari perhitungan yaumil hisab bersama kekasih kita, dan diberikan mudah pula untuk kita dapat mengambil air minum yang diberikan oleh kekasih kita di Haud Kautsar dengan kemuliaan dan kebaikan antara ilmu dan sunnah yang ditinggalkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semua kita berharap petunjuk. Ketika kita berhadapan pada semua kejumutan hidup, kesuntukan hidup, perih dan pedihnya ekonomi, payah dalam menghadapi, kita pingin ada solusi, dan solusi terbaik adalah tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Ibrahim ketika betul-betul berhadapan pada penguasa yang sangat luar biasa, Namrud laknatullah. Kalaulah tidak dengan petunjuk Allah, maka Ibrahim tidak akan kekeh dalam akidah dan tauhid yang diperjuangkan. Seperti mana juga Musa, kalaulah tidak dengan petunjuk Allah, maka sungguh Musa rapuh. Dan begitu juga kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk meninggalkan kota kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. Lihatlah detik-detik Nabi kita, kekasih kita ketika akan meninggalkan kota Mekah. Sungguh Mekah, aku mencintaimu. Kalaulah tidak karena Allah memerintahkan untuk berhijrah ke Yasrib, maka sungguh hijrah ini tidak akan dilakukan. Saudaraku, Allah telah memberikan hadi, petunjuk dua sekaligus. Petunjuk tertulis yang hari ini kita ulang-ulang membacanya, dan petunjuk hidup, yakni kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya petunjuk manakah yang paling agung dan mulia, semua orang berkata tidak ada yang lebih agung daripada syariat dinullah, agama Allah. Kalau ditanya solusi apa ekonomi yang paling baik, solusi apa politik paling paripurna,
solusi apa pendidikan kita, solusi apa semua lini kehidupan kita, serentak kita menjawab solusi yang Allah berikan melalui teks Al-Quran dan fakta hidup baginda. Sepakat. Ketika sebuah pertanyaan dan ketika itu jawaban yang benar. Akan tetapi dalam praktek kehidupan nyata, teori yang kita gunakan tak sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tonton yang dimuliakan Allah. Inilah hal yang paling penting. Dan inilah paling prinsip dalam kenyataan hidup kita yang harus kita pahami. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan sunnahnya melalui syariat agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Prinsip pertama, memahami makna hidup yang Allah telah syariatkan. Di muqaddimah, khatib antarkan satu hadis singkat. Hadis pertama dalam hadis Arba'in, nomor 1, urutan pertama Arba'in Nawawi. Kita hafal hadis ini insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Semua hafal hadis sudah. Singkat, mudah. Amal itu dihitung dari niatnya. Bas, sudah ini. Tapi ada hadis singkat, hafal ini baik-baik. Renungkan maknanya baik-baik. Sekali dengar insya Allah ikhwan, Diyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang budiman semuanya hafal hadis ini. Kalau hadis pertama dalam Sahih, dalam Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat, ada hadis yang masyhur, tetapi ini jarang sekali diungkapkan dan dipahami oleh kaum muslimin. Apa dia? Innamal a'malu bil khawatim. Yang satu, amal itu dihitung dari niatnya. Yang kedua, dan ini renungkan baik-baik, amal ibadah Anda dan saya dihitung akhirnya. Al-khawatim. Al-khawatim, akhi. Dulu aku pernah soleh. Lah, dulu pernah aku melakukan itu. Dulu. Sekarang Allah itu melihat ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan al-khawatim, akhirnya. Apakah akhirnya Anda happy ending, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena itu tidak boleh memponis. Tak boleh memponis. Bajingan ini, ahli maksiat ini, ahli dosa ini, masuk neraka ini, belum tahu. Karena Allah melihat kebaikan dan amal soleh kita itu khawatim ujungnya. Bagaimana kalau jadi orang yang tadi kita telah buat stigma, buat kesimpulan dan telah judge dia sebagai ahli maksiat, 2 jam sebelum wafat dia taubat dengan taubatan nasuha dan Allah terima taubatnya. 40 tahun maksiat yang dia lakukan, Allah hapus di atas 1 taubat. Sebaliknya, ada sekelompok kita yang sok membusungkan dada. Orang masjid, ahli taklim, ahli pengajian, sosialnya di mana-mana, ibadahnya di mana-mana. Tapi dia mati di atas kesombongan ibadahnya, celaka Tuhan. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin. Siapa yang tidak mengenal Ibnu Sirin? Ulamanya di kalangan tabi'in dan hari ini ilmunya juga kita pakai. Ibnu Sirin. Dengarkan baik-baik apa yang dinyatakan dan diungkapkan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ketika usia senja, usia tua, dia dijebloskan di penjara. Dijebloskan di penjara. Kenapa Ibnu Sirin, ulama terkenal itu dijebloskan di penjara? Karena tak bisa bayar hutang. Ditagih hutang kepadanya, dia tidak bisa bayar. Kawannya yang menghutangi marah, akhirnya dilaporkan kepada polisi ketika itu dan dimasukkan ke penjara. Apakah Ibnu Sirin setelah masuk penjara lalu menepuk dada,
inilah ujian untuk orang soleh, ahli ilmu, alim, immah. Seperti Ibnu Sirin tidak menudaya. Inilah ujian orang beriman. Semakin kuat imannya, semakin besar ujian. Ibnu Sirin tidak berkata demikian, bohong. Wallahi, kata Ibnu Sirin, aku tidak akan membusukkan dada, takkan mengangkat bahwa aku lebih baik di antara kaum, sehingga aku mengatakan ini ujian, aku harus sabar sehingga dapat kebaikan. Tidak. Tapi Ibnu Sirin lakukan ibda bin nafsik. Ibnu Sirin lakukan, kira-kira dosa apa yang aku pernah lakukan bulan lalu, tahun sebelumnya, 5 tahun, 7 tahun, dia hitung kehidupannya, mundur ke belakang. 10 tahun tidak jumpa dosa apa, 11 tahun, 12, 20 tahun tidak jumpa. Ya Allah, dosa apa? Terus. Setelah tahun ke-40, 40 tahun sebelum Ibnu Sirin dijebloskan di penjara atas tak mampu bayar hutang, dia baru ingat, bung, dulu ketika dia muda sama dengan sahabatnya, temannya, dia punya teman akrab. Ketika itu teman akrabnya terlilit hutang sana sini, tagih sana sini. Ibnu Sirin membulinya, dibuli sambil berkelakar, sambil bercanda. Biasalah kalau orang awak kan, kalau ada kawan yang dalam keadaan nadir, kadang kita ketawakan, kadang kita bully dengan perkataan. Begitu juga Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata, wahai orang yang berutang, hei orang yang suka berutang, bontilah berutang. Dia membuli, tapi temannya tidak ridho. Perhatikan baik-baik, temannya tidak ridho. Perkataan Ibnu Sirin bergantung di aras Allah. 40 tahun kemudian Ibnu Sirin dijebloskan dalam penjara karena tak bisa bayar hutang. Sampai selesai hukumannya, hutangnya pun tak lunas. Tuhan, hati-hati. Kalaulah tidak dengan petunjuk Allah, kita semuanya mazlum, orang-orang yang suka menzolimi. Kenapa? Karena kekasih kita baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita. Lihat mukadimah tadi. Mukadimah yang selalu lazim Nabi ucapkan setelah memuji, innal hamdalillah, segala puji teruntuk hanya untuk Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Perintah pertama, 3 perintah serangkai. Segala puji untukmu ya Allah. Nasta'inuhu, tempat kita meminta, bergantung harap. 17 kali kita ulang kalimat ini kalau sholat wajib aja. Terus, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kita ulang meminta kepada Allah. Mulut kita bicara minta kepada Allah, tapi perbuatan kita kadang tak meminta kepada Allah, lebih minta kepada manusia, minta kepada setan. Abu Jahal kita musuhi, jahiliyah kita benci, tapi di abad modern diam-diam perangai Abu Jahal, perangai Abu Lahab kita laksanakan. Berapa banyak di antara kita menjilat? Berapa banyak di antara kita shortcut, cari jalan pintas? Gara-gara apa? Gara-gara nak dapatkan proyek makan gratis. Macam-macam cara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhan, pola-pola ekonomi begini ini tidak lama hukumnya. Kenapa? Karena dibuat tidak di atas dasar nurani, tapi dibuat di atas kebijakan saksiyah politik. Tidak lama Tuhan. Yang buruk itu Allah katakan akan segera buruk, dan kau dapat bahagian dari keburukan itu. Allah tandaskan ini dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40. Saya nukilkan surah ini biar ini jadi pelajaran. Apapun saja keburukan dan kezaliman, dia hutang, hatta perkataan sekalipun. Ibnu Sirin, perhatikan Tuhan, apa kurangnya? Alim, imam, tidak hanya menghafal Quran, terkenal fatwanya dan hujahnya dipakai oleh kaum muslimin. Kita kawan bukan Ibnu Sirin, ngaji pun tidak mau, diajarkan sunnah katanya mengada-ngada dan seterusnya. Ya Allah ya Rabb, kita tidak mengerti. Inilah sebahagian masyarakat kita. Di antara kebaikan yang Allah tunjukkan melalui sunnah Nabi SAW, tetapi kemudian dilecehkan. Mulut kita mencintai Rasulullah, tweetan kita seakan-akan cinta kepada Allah dan Rasul, tapi perangai kita lebih biadab daripada Abu Lahab. Tuhan, ini perkara penting. Kalau Allah Azza wa Jalla,
ayat ke-40. Surat 41 As-Shu'ara. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan mithluha. Siapa yang membuat keburukan, dia akan dapatkan keburukan yang sama. Sebab itulah semua perilaku kezaliman, dia adalah hutang. Dia hutang. Cepat atau lambat, Allah akan bayar. Dan perhatikanlah sahabatku, panjang ceritanya. Kalau seandainya Allah tidak berikan petunjuk kepada kita. Dan petunjuk yang mulia itu adalah tuntunan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cari lain. Kita mau menyelesaikan kisruh peradaban kita ini, alah, mengak aja kawan. Kita harap pemimpin kita, wakil kita amanah, jujur, adil, mana pula dusta. Allah yang mengatakan, dan kita hafal ayat ini. Apa kata Allah? Anda ingin cari pemimpin yang adil, yang amanah, jujur, Anda tidak dapatkan. Kenapa? Selama rakyat Anda tidak adil, tidak jujur, tidak amanah, tidak sesuai dengan sunnah dan ketentuan Nabi SAW, maka pemimpin Anda seperti itu. Kalau ada pemimpin kita, wakil kita, omon-omon aja, ya itulah, kena rakyatnya banyak omon-omon. Kayak apa perangai wakil Anda, begitulah perangai secara keseluruhan masyarakat. Jadi kalau ingin sampai kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rakyatnya dulu harus soleh. Karena pemimpin yang soleh, hadiah dari rakyat yang soleh. Masa si Ustaz? Allah yang katakan. Kita hafal ayat ini, tapi tak paham apa maksudnya. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak merubah nasib satu kaum, tak akan dirubah kecuali kaum itu yang merubahnya. Kaum itu jadi soleh, akan keluar pemimpin soleh. Kalau kaumnya tak soleh, pemimpinnya seperti itu. Kalau menengok perangai kaum muslimin, perangai rakyat Indonesia, tengok perangai anggota dewannya. Begitulah. Begitu, karena ini sunnatullah. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi imamukum. Kalau rakyat mau bahagia, mau damai, mau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tukar pemimpinmu yang soleh. Enggak. La yughayyiru imamukum, tak disuruh tukar pemimpinnya. Allah suruh tukar yughayyiru kaum. Tukar kaumnya. Didik kaumnya. Bung, dicari orang paling bongak di Indonesia nih, paling bodoh banget. Kami bekerja di bidang psikologi, kami punya alat tes parameter. Orang paling bodoh tuh bongak, bocor halus, bongak alang, namanya idiot Sapan. Orang idiot Sapan letakkan ke Jepang, jadi Perdana Menteri Jepang. Suruh memimpin setahun di Jepang. Kira-kira Jepang mundur kah? Jepang mundur atau tetap maju? Al-jawab, Jepang tetap maju. Kenapa? Karena kapabilitas masyarakat Jepang. Saya pernah belajar di Kagoshima University. Kagoshima, wilayah selatan itu tiap hari gempa. Tonton yang pernah belajar di Jepang, tahulah Kagoshima. Gunung, tiap hari gempa. Barang-barang berserak-serak, tak ada yang menjarah, Pak. Jam tangan bermerek, handphone. Kita lewati saja dengan kaki menuju antri bus. Begitu manusianya. Arloji kita tinggal di toilet. Tak hilang, Pak. Security hanya lingkari seret, ditulis dengan huruf kanji. Siapa pemiliknya, ambil. Tak ada berani ngambil. Cobalah handphone kita tinggal di toilet. Insya Allah selesai. Itulah kapabilitas kita, itu level kita. Coba sebaliknya, cari orang paling pintar di Jepang tuh. Cari orang yang paling pintar, EQ-nya 200, suruh memimpin Indonesia. Apakah setahun kemudian melejit jadi raksasa dunia? Enggak. Panjang prosesnya sampai rakyatnya jadi soleh. Dengarkan perkataan Imam Abu Hanifah.
Perdebatan Imam Abu Hanifah dengan penguasa ketika itu, raja, presiden ketika itu. Kata Raja Abu Hanifah, Imam, Syekh, kau katakan Al-Quran ini makhluk. Kata Syekh, enggak. Kenapa pula Al-Quran ini makhluk? Al-Quran ini bukan benda, ini cetakan manusia. Lapasnya adalah kalam Allah. Di penjara Imam Abu Hanifah, dipukul, disiksa dan seterusnya. Murid-muridnya siap berontak, siap. Syekh, kul, katakan, maktulwa, bunuh, kami bunuh. Apa kata Imam? Tak, biarkan saja. Sabar, tugas kalian terus belajar agama, wahai murid-muridku. Terus belajar, perbaiki belajar agama. Setelah ini, nanti akan dikirim pemimpin yang amanah, jujur dan adil. Setelah itu betul dikirim pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Setelah itu, masyarakat akan aman dan damai. Setelah wafatnya, pemimpin yang zalim, yang berpahamkan Mu'tazilah. Tonton yang dimuliakan Allah. Ini adalah judul refleksi. Poin kedua, ini penting agar kita paham. Allah tidak melihat karya kita kemarin, tapi Allah melihat karya kita sampai Allah tutup usia kita. Perkara yang kedua, riset psikologi dunia mengatakan 80% penyakit fisik disebabkan oleh ketidakmampuan kita mengontrol emosional. 80% orang sakit fisik karena kondisi kejiwaan. Di sini pentingnya memperbaiki jiwa menjadi bahagian paling terpenting, sehingga sehatlah fisik. Sehatlah fisik. Kalau jiwa tak sehat, maka fisik akan sakit. Karena itu perkataan Imam Syafi'i mengatakan, janganlah engkau tinggal di satu kaum dan komunitas kecuali telah memiliki dua syarat. Apa itu? Harus kaum itu ada ulama yang jadi figur untuk menjadi dokter jiwamu, dan kemudian ada rumah sakit untuk menjadi penyembuh fisikmu. Ketahuilah bahwa kesembuhan jiwa menjadi utama dalam kesembuhan fisik. Riset kita membuktikan di dunia 10:1. Kalau ada 10 laki-laki dewasa, 10 orang dewasa, 1 yang sehat, 9-nya gangguan kejiwaan. Untuk orang Indonesia, termasuk Pekanbaru, 10:6. Kalau ada 10 laki-laki dewasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 telah mengalami gangguan kejiwaan. Tergantung gradasinya. Ayo kita hitung. Ini kalau dihitung dengan tes psikologi, mungkin banyak yang gangguan kejiwaan, banyak yang senewen. Di antaranya apa? Suka berceloteh, padahal tak punya ilmu tentang itu. Komennya lebih banyak. Memanglah betul, pemain bola setengah mati di tengah lapangan. Penonton lebih pintar dibanding pemain. Tonton yang dimuliakan Allah, track record kita dilihat dan dipelajari oleh semua bangsa, dan setiap generasi memiliki catatan tersendiri. Mari rubah kaum kita. Kapan dan bagaimana cara merubahnya, Ustaz? Jangan melihat orang lain, pastikan diri Anda, rumah Anda, putra-putri Anda, diri saya, rumah saya. Mari kita kembalikan kepada kehidupan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah. Wajib ada talabil ilmi. Sesibuk apapun ngaji, sesibuk apapun pelajari sholat, pelajari sholat. Ibnu Qudamah berkata, kata Ibnu Qudamah, pahami, cek 4 perkara ini, kehidupan Anda tidak berantakan. 4 perkara kalau kau cek, kau sempurnakan, hidup Anda akan baik dan tak berantakan. Tapi karena waktu yang tak memungkinkan, 4 perkara itu yang pertama adalah cek hubunganmu dengan Allah. Kalau hubunganmu dengan Allah, maka seluruh kehidupanmu Allah perbaiki. Yang 3 lagi insya Allah lain waktu saja kita akan bahas. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Semoga di ujung usia kita, sebelum kita wafat, kita digolongkan wafat dalam keadaan kebaikan. Husnul khatimah. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Semoga Allah jumpakan kita di majlis yang mulia kelak di padang mahsyar dengan syafaat Rasulullah. Ambil iktibar, jadikan renungan.
fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi huwal khaliqul malikul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qawiyul matin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallimu ala alihi wa ashabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usini bi taqwallah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dhifur Rahman, pada khutbah kedua, pada khutbah kedua ini, mari kita renungkan beberapa perkara penting. Perkara pertama, jangan beri narasi apapun, jangan komen apapun kalau Anda tak paham tentang apa yang Anda bicarakan. Sekali Anda like, sekali Anda komen, atau unlike, tak suka sekalipun, dia akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah. Oke, kalau tak paham jangan komen. Oke, tengok saja. Dua, mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Tiga hubungan penting. Apa itu? Bagaimana Anda dapatkan rezeki? Benarkah rezeki yang kita suap masuk ke dalam mulut anak dan rumah tangga kita ada rezeki yang halal? Dua, perhatikan hubungan Anda dan saya terhadap nasab kita, emak ayah kita. Jangan-jangan kita susah cari nafkah, payah cari kehidupan, kandas dalam ekonomi, perih, pahit, maung dalam kehidupan ini, jangan-jangan stagnan, ada kendala dalam hubungan silaturahim. Kalau sempat Anda mati, sementara Anda berperkara dengan emak dan ayah, jengkel emak dan ayah, panjang ceritanya bung, meskipun Anda ahli ibadah dan penghafal Quran. Yang ketiga, soleh itu dua. Satu, soleh binafsi, soleh sendiri, solat, sedekah, infak, haji, umrah, itu binafsi. Itu sudah ada takarannya, sudah ditimbang, dan insya Allah akan dihisab, akan diberikan ajruh, balasan untuknya. Tapi ada soleh yang besar bobotnya, kesolehan sosial. Kesolehan sosial tak ada nilainya kecuali Allah yang akan membalasnya. Bab kesolehan sosial dan kesolehan pribadi kita akan bahas, insyaallah, lain waktu. Dan terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah, mintalah kepada Allah agar kita tak tergolong orang yang hina di mata Allah. Apa dia? Minta kebaikan, seperti mana dalam muqaddimah, Allahumma inni a'udzubika, setelah kita nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan-keburukan diriku dan keburukan amal yang tak diterima. Minta kepada Allah, karena kita sangat susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika kita hidup di penghujung zaman ini. Semoga Allah berikan kekuatan, kebaikan dan ilmu yang luas sehingga kita bisa berpihak di barisan yang benar menurut syariat. Semoga Allah tuntun kita menjadi pribadi yang anggun, bangsa yang besar untuk negeri ini, dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita salawat kepada kekasih kita. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat, semua makhluk Allah yang ada di langit bersalawat untuknya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilna ni'mah wal barakah wal hidayah was salama wasiha wal afiyah. Allahumma jammilna bisiha wal afiyah. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma ansurnal mujahidina fil Palestin wa fi Iraq wa fi Rohnya wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ja'alna mantiqah riyawiyah aminan wa mutmainnan. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutmainnan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.